Salam pemirsa, perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki fase yang baru yang menandai perubahan drastis dalam strategi kedua belah pihak. Ukraina yang sebelumnya menjadi sasaran serangan, kini berbalik menyerang, tidak hanya di wilayahnya sendiri, tetapi juga menargetkan wilayah Rusia. Serangan balasan Ukraina ini yang mencakup serangan udara dan darat, telah mengejutkan banyak pihak dan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dari militer Ukraina. Pada tanggal 14 Mei 2022, Kepala Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina, Kirilo Budanov, dengan tegas menyatakan bahwa perang ini hanya akan berakhir jika Presiden Rusia, Vladimir Putin, turun dari kekuasaan atau meninggal dunia. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Ukraina bahwa mereka dapat terus menekan Rusia hingga mencapai tujuan akhirnya. Menurut Budanov, selama Putin masih berkuasa, perang ini tidak akan berakhir. Yang paling mengejutkan adalah kemampuan Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia, termasuk di tengah malam, ketika alarm serangan udara berbunyi dan pesawat militer Ukraina bergerak bebas. Serangan ini yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 2024 telah menargetkan fasilitas penting di Rusia, termasuk pabrik amunisi di Perm, yang berada jauh dari garis depan. Ledakan besar di pabrik ini menyebabkan kebakaran hebat, menunjukkan bahwa serangan Ukraina kini telah meluas hingga ke jantung Rusia. Di Belgorod, sebuah kota di Rusia, warga setempat melaporkan sering mendengar suara misil dan pesawat yang memicu alarm mobil di malam hari. Ketakutan termasuk warga, seolah-olah tentara Ukraina telah mencapai wilayah mereka. Sementara itu, di medan perang Donbas, pasukan Rusia menghadapi situasi yang sangat sulit. Menurut laporan Pentagon yang dirilis pada bulan Agustus 2024, kemajuan militer Rusia di wilayah ini sangat lambat, dengan pasukan yang hampir tidak bisa bergerak. Serangan artileri Rusia yang berlangsung selama sekitar 10 hari hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Bahkan ketika pasukan Rusia berhasil merebut sebuah desa, mereka segera meninggalkannya, menunjukkan ketidakmampuan untuk mempertahankan wilayah yang telah direbut. Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan pada tanggal 1 September 2024 bahwa sepertiga dari pasukan Rusia yang terlibat dalam invasi ini sudah tidak lagi efektif bertempur. Lebih dari 1.000 tank Rusia telah hancur sejak invasi dimulai, menunjukkan kerugian besar yang dialami oleh militer Rusia. Kerugian militer Rusia tidak hanya terbatas pada tank dan personel, tetapi juga pada peralatan canggih seperti drone dan helikopter. Dalam beberapa hari terakhir bulan Agustus 2024, pasukan Ukraina berhasil menembak jatuh lebih dari 26 unit drone Rusia, termasuk drone Bayraktar dari Ukraina yang terkenal. Inggris bahkan menyatakan bahwa modernisasi militer Rusia yang berlangsung dari 2005 hingga 2018 telah gagal total di medan perang Ukraina. Masalah logistik juga menjadi masalah serius bagi militer Rusia. Sebuah kendaraan radar yang sangat mahal rusak saat menabrak jembatan selama pengangkutan, dan banyak tank yang jatuh dari jembatan saat melintasinya. Situasi ini menunjukkan betapa buruknya kondisi logistik dan pelatihan militer Rusia saat ini. Selain masalah logistik, Rusia juga menghadapi masalah internal di kalangan tentara bayaran. Baru-baru ini, pada bulan Agustus 2024, terjadi bentrokan antara tentara bayaran dari Chechnya dan Buryatia, dua wilayah di dalam Rusia, karena pembagian jarahan yang tidak merata. Hal ini menambah kekacauan di dalam militer Rusia, yang sudah menghadapi masalah moral rendah dan kurangnya persenjataan. Di sisi lain, Ukraina terus menerima dukungan militer dari negara-negara barat. Amerika Serikat telah mengirimkan sejumlah besar artileri kaliber 155 mm ke Ukraina, termasuk meriam M777 yang sangat ringan dan mudah dipindahkan. Pengiriman ini berlangsung pada bulan Juni 2024, dan persenjataan ini telah memberikan kepercayaan diri baru bagi Ukraina untuk melancarkan serangan balasan yang lebih besar terhadap Rusia. Ini menjelaskan mengapa pernyataan-pernyataan dari pejabat AS dan Ukraina semakin tegas dan optimis. Selain berperang di medan tempur, Ukraina juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengidentifikasi penjahat perang Rusia yang terlibat dalam pembantaian di Busha. Pada bulan Juli 2024, seorang tentara Rusia bernama Kolos telah diidentifikasi sebagai salah satu pelaku utama dalam pembantaian tersebut. Foto-fotonya telah dipublikasikan dan identitasnya telah dikonfirmasi oleh jaksa Ukraina. Ukraina juga menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk melacak jasad tentara Rusia yang tewas di medan perang dan mengirimkan pesan kepada keluarga mereka di Rusia. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan belas kasihan Ukraina sekaligus mempengaruhi opini publik di Rusia agar menentang perang.
Perang Rusia-Ukraina semakin kompleks dan meluas, dengan serangan yang tidak hanya terbatas di Ukraina tetapi juga mencapai wilayah Rusia. Dukungan militer dari Barat, serta penggunaan teknologi canggih oleh Ukraina, telah memberikan keuntungan signifikan bagi Ukraina dalam melawan pasukan Rusia yang semakin tertekan. Namun dengan semakin tegasnya pernyataan dari pejabat Ukraina dan Barat, tampaknya konflik ini masih akan berlangsung lama dan menimbulkan dampak besar bagi kedua belah pihak. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.